Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang Islam di Kirgistan ya. Nah, ini sebuah negara mana lagi ya yang menurut kita kurang familiar. Nah guys, Kirgistan ini merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang merupakan pecahan dari Uni Soviet. Nah, ngobrolin soal Kirgistan, sebagian besar penduduknya ini beragama Muslim Budaya ya. Dan pada tahun 2020, ini 90% dari populasi negara itu adalah pemeluk agama Islam. Dan Muslim di Kirgistan ini pada umumnya sih merupakan ini ya, menganut aliran Sunni, dan sebagian besar dari sekolah Hanafi yang memasuki wilayah tersebut selama abad ke-8. Jadi gitu guys. Nah, sebagian besar Muslim Kirgistan mempraktekkan agama mereka dengan cara tertentu yang dipengaruhi oleh adat suku perdukunan ya. Nah, telah ada kebangkitan kembali praktek-praktek Islam sejak kemerdekaan Kirgistan, karena sebelumnya negara ini kan merupakan bagian dari Uni Soviet, dan setelah Uni Soviet sudah hancur atau hilang ya, nah penduduknya ini kembali menguat ya guys ya, dari sisi religiusitasnya gitu guys, dimana waktu itu di zaman Soviet ini agama Islam ini mendapatkan tekanan. Nah, saat ini Islam mulai kembali ya tumbuh dengan subur guys. Oke guys, di Kirgistan ini pertama kali Islam tiba di wilayah suku-suku Kirgis ya, sekitar abad ke-8 sampai ke-12 Masehi. Nah, kerajaan Islam kemudian berdiri di sana sejak suku Zungar berkuasa ya. Nah, pemimpin mereka pada abad ke-17 mendirikan Kekhanan Zungar di negeri Kirgistan kini. Dan pada abad ke-18 wilayah tersebut jatuh ya ke tangan Kekhanan Kukot. Nah, sejak itu masyarakat Kirgistan terutama yang menghuni lembah Fergana mulai menerima dakwah Islam. Sementara itu guys, sebelumnya bagaimana dengan agama mereka ya? Agama mereka itu bersifat lokal, yaitu Tengrisme. Nah, ini merupakan ya semacam ini ya, agama yang dulu dianut oleh para penakluk dunia asal Mongol, yaitu Genghis Khan ya. Ini lama kelamaan karena ini ya sudah menganut agama Islam ya, jelasnya ditinggalkan agama tersebut ya. Dan negeri yang beribu kota Bishkek ini memiliki populasi yang sebenarnya hanya kecil aja ya, kurang dari 10 juta guys ya. Sekitar 80%-nya mereka menganut agama Islam, sedangkan 15% lainnya menganut pemeluk Kristen Ortodoks ya. Ya, ini karena ini ya, mungkin mereka juga menganut agama yang sudah ini ya, sudah terlepas ya dari Tengrisme yang dulu pernah ini ya disebarkan ya, tentu saja sama ini ya pasukan dari Genghis Khan yang hidup di abad ke-12 sampai ke-13, tepatnya di tahun 1162 sampai 1227 guys. Nah guys, menurut ini ya Mukarram Toktogulova, nah ini Kirgistan ini mengalami kebebasan beragama setelah pisah dari Uni Soviet 31 Agustus 1991. Nah, ketika masih berkuasa, negeri ini berideologi komunisme, sehingga masyarakat dilarang menampakkan identitas agamanya di ruang-ruang publik. Nah, sejak tahun 90-an mereka dapat dengan leluasa membangun rumah ibadah, sekolah-sekolah agama, dan berbagai organisasi religius ya. Dan ini akhirnya ya terlihat ya guys ya, dari dukungan pemerintah tentang ini ya, hari perayaan agama seperti Idul Fitri dan Idul Adha yang dirayakan secara besar-besaran dengan dukungan dari pemerintah. Dan ini menegaskan ya bahwa ada perbedaan kondisi antara Kirgistan saat ini dengan di bawah rezim
Uni Soviet dulu. Nah guys, kemudian dijelaskan pula kalau di masa komunisme itu hanya ada 39 unit masjid. Nah sekarang begitu merdeka ada sekitar 2.740 masjid guys. Begitu juga dengan organisasi masyarakat atau ormas Islam. Ini yang awalnya di tahun 2013 hanya 67, nah berubah 5 tahun kemudian menjadi hampir 2 kali lipatnya, yaitu 112 organisasi masyarakat Islam. Sementara untuk madrasah sendiri atau sekolah di sana melonjak ya dari hanya 102 madrasah dengan total murid sekitar 6.000 orang. Nah ini akhirnya terus meningkat ya dari tahun ke tahun menjadi ada 2.150 orang pada tahun 2000, terus kemudian menjadi 3.685 orang dan 4.585 orang ya pada tahun 2016 sampai 2017 ya. Nah guys, konstitusi Kirgistan ini tidak menyatakan ya kalau Kirgistan itu menyebut agama Islam sebagai agama negara, tetapi kehidupan masyarakat setempat sangat kental akan nuansa Islam ya. Nah, para tokoh yang pernah menjadi presiden Kirgistan ini misalnya Askar Akayev dan Kurmanbay Bagiev ini sering mengutip keutamaan nilai-nilai toleransi dalam Islam. Mereka juga mendorong supaya umat Islam setempat yang mayoritasnya itu bermadzhab Hanafi terus memelihara harmoni antara agama, tradisi, dan budaya ya. Tapi ada juga yang ini ya kontroversial juga yang dikatakan sama ini mantan presiden Almazbek Atambayev ini saat berkuasa ini pernah mengklaim bahwa adanya kaitan antara busana hijab dan radikalisme ya. Makanya para wanita ini harus mikir-mikir dulu guys ya kalau pakai hijab atau niqab atau burqa ya. Nah ini jelasnya ini, tapi dengan pernyataan seperti itu ada kontroversi ya di masyarakat ya. Dan ini guys mereka pada hari-hari biasanya memang cenderung untuk didorong menggunakan bakai kalpa dan capan. Nah bagai kalpa ini merupakan semacam tutup kepala khas Kirgistan yang biasanya berwarna dominan putih dengan motif tertentu. Sementara capan ini merupakan kemeja tradisional yang juga berwarna selaras dengan bakai kalpa. Jadi kayak gitu guys ya. Padahal sebenarnya menurut para ulamanya itu ya pakaian tradisional mereka juga nggak terlalu jauh ya menyimpang dan menutup aurat ya atau secara Islami. Jadi gitu guys ya. Itu sekelumit tentang bagaimana sih Islam di Kirgistan. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.